Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 13 Mei 2024. Aku lihat di sini dia ingin sekali menunjukkan effortnya untuk menunjukkan bahwa dia itu masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu ya. Dia adalah orang yang masih memiliki red flag dan aku lihat di sini kamu tahu apa red flag yang dia miliki. Tapi untuk saat ini memang fokus dia pada keluarga terlebih dahulu ya. Ada mungkin keluarganya lagi bermasalah atau keluarganya memang butuh pertolongan dari dia atau bagaimana, tapi ini intinya fokus dia saat ini untuk keluarga dulu. Memang hubungan kalian tingkat kodependensinya di sini sangat tinggi ya. Aku lihat mungkin selama ini kamu selalu berjuang untuk hubungan ini sendirian. Dianya mah cuek-cuek aja ya. Dia selalu mengabaikan kamu atau tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlakukan kamu sepantasnya seperti pasangan, seperti itu ya aku lihat. Dan aku lihat juga di sini tuh kamu yang banyak mengusahakan segala sesuatunya di hubungan ini ya, tapi kayak berjuang sendirian gitu ya. Akhirnya kalian berpisah seperti ini, dan ketika kalian sudah berpisah seperti ini, dia justru malah ingin meminta kesempatan untuk merubah hubungan kalian gitu ya. Dia ingin meminta kesempatan untuk dia ingin meminta kesempatan dari kamu untuk memperbaiki hubungan kalian seperti itu. Berarti aku lihat di sini masih ada keinginan dia untuk effort ya menuju ke kamu untuk memperbaiki situasi dan keadaannya. Nah, ini berarti tergantung nanti dari kamunya mau memberikan dia kesempatan lagi atau tidak. Ya, karena di sini aku lihat di sini dia menunggu keputusan dari kamu untuk diberikan kesempatan memperbaiki hubungan kalian. Ya, kalau aku lihat di sini memang si dia ini tuh fokus dia memang sedang pada kestabilan ya, kestabilan hidup ya, terutama secara materi aku lihat di sini. Dan memang sempat nih dia mencari pasangan baru gitu ya, yang dia anggap bahwa dia bisa membantu pasangan barunya itu dapat membantu dia untuk menstabilkan materi dia. Tapi nampaknya ternyata cuman kamu di sini yang bisa membantu dia, atau ya maksudnya kamu yang dapat berpengaruh dalam membantu dia menstabilkan finansial dia. Dan aku lihat di sini ternyata memang dia dan kamu adalah cinta yang permanen ya, cinta yang abadi. Karena aku lihat di sini dari kalian berdua pun sebenarnya sama-sama berdedikasi ya, sama-sama setia. Aku lihat di sini kamu itu sebenarnya masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, dan dia pun sebenarnya masih sayang dan masih cinta sama kamu. Cuman memang sudah tidak pada situasi yang sama. Aku lihat di sini. Tapi kesetiaan itu pun masih kalian genggam erat gitu ya. Kamu masih mengharapkan dia, dia pun masih mengharapkan kamu, karena memang masih ada cinta itu. Dan aku lihat di sini memang si dia itu sudah pergi dari hidupmu dan kamu pun sudah pergi dari hidup dia ya. Kalian sudah berpisah lah intinya. Tapi ada Knight of Swords. Aku lihat keinginan dia untuk datang lagi ke kamu itu justru malah akan memberikan dia datang dengan perubahan sesuai yang kamu mau loh. Kalau aku lihat di sini ya, semangat juangnya aku lihat di sini bagus banget ya. Semangat juang dia adalah perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, walaupun sebenarnya dia juga mau berubah seperti itu. Misalkan kayak gini, dulu ketika dia masih bersama kamu, mungkin dia ini hanya numpang hidup sama kamu ya, minta disuplai terus secara keuangan. Akhirnya kamu mungkin sempat bilang, ayo dong kerja gitu ya, semangat kerjanya,
biar bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Nah, akhirnya ketika kalian sudah berpisah, ternyata apa yang dia lakukan, dia melakukan kestabilan ini, kestabilan secara materi ini. Akhirnya di sini ketika kalian berpisah dan dia ingin memperjuangkan kamu lagi, maka dia ketika nanti datang, aku lihat sesuai dengan apa yang kamu mau. Dia dengan membawa keberhasilannya kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang kamu mau misalkan ingin pertemuan secara fisik, maka dia akan cari uang ya untuk menstabilkan diri dia dan keluarganya. Kemudian ya nanti dia akan datang gitu secara fisik dengan kamu. Karena di sini juga aku lihat ada the lovers, yang mana kalian ini ada ikatan secara spiritual yang kuat, aku lihat di sini ya. Karena kalau the lovers ini menandakan bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jadi mau sejauh apapun kalian dipisahkan, mau sejauh apapun kalian berjarak atau berpisah ya, aku lihat di sini kalian akan dipersatukan kembali. Makanya hubungan ini tuh sering sekali on off karena memang hubungan ini tuh penuh dengan tingkat spiritual yang kuat ya. Terus itu juga memang ini bukan hanya sebuah ketertarikan, hanya sekedar ketertarikan saja. Ini tuh sudah menjuru ke apa ya, cinta yang penuh gairah seksual ya, cinta yang penuh dengan nafsu. Jadi bukan hanya kayak cinta-cinta monyet gitu ya, cinta-cinta anak remaja, tidak, tapi ini sudah menjuru ke gairah nafsu ya, gairah seksual, nafsu seksual seperti itu. Jadi ini udah cinta yang dewasa gitu ya, udah yang lebih dalam lah kalau aku lihat di situ. Oke, ada four of pentacles. Berarti di sini kalau aku lihat itu memang pertanda ya, hubungan kalian ini terlalu ada yang posesif, ada yang terlalu cemburuan, ada yang suka mengontrol seperti itu. Sehingga sifat-sifat inilah yang merusak hubungan kalian. So, aku lihat hati-hati ya. Kenapa? Kalau semakin kalian terus menempel, maksudnya itu terlalu menggenggam erat hubungan ini atau terlalu menggenggam pasangan, maka koneksi kalian itu justru malah akan terasa mencekik gitu loh. Terasa nggak menyenangkan ya, karena terlalu posesif, terlalu cemburu atau terlalu pengontrol. Sehingga sebaiknya memang diberikan apa ya, keleluasaan bagi pasangan satu sama lain untuk mereka punya ruang bebas gitu ya, jangan terlalu cemburuan banget gitu. Jadi bahkan kalau aku lihat karena ini sudah terjadi ya, sudah di antara kalian ini sudah ada yang posesif, cemburu atau mengontrol. Akhirnya sekarang hubungan kalian itu ada salah satu dari kalian yang menyimpan kebencian di sini, entah ini kamu atau dia ya, menyimpan kebencian terhadap pasangannya, sehingga menyimpan kebencian terhadap pasangannya ini karena juga atas sesuatu yang terjadi di masa lalu kalian ya. Entah mungkin dia pernah melakukan sesuatu sama kamu yang menyakiti kamu di masa lalu sehingga kamu merasa benci sama dia. Mungkin karena kamu cinta banget kan sama dia, kamu cemburu gitu ya. Karena kan tingkat kodependensi di sini kuat banget ya. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu pun sekarang kenapa berpisah dengan dia, memilih berpisah dengan dia, karena kamu ingin sendiri dulu, dan kamu juga ingin memutuskan apakah kamu akan memaafkan dia atau melanjutkan, apakah kamu harus memaafkan dia dan melanjutkan hidupmu sebagai pasangan ya, jika memang selama ini kamu tersakiti gitu ya. Jadi memaafkan dia dan melanjutkan aja dengan dia, walaupun kamu tahu kamu pernah tersakiti sama dia atau bagaimana gitu, kamu masih butuh waktu untuk sendiri gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya kebencian di dalam tubuhmu, di dalam dirimu ya, atau kamu menyimpan dendam di hidupmu, itu justru malah akan merugikan kamu gitu. Jadi sebaiknya kamu mengurangi rasa benci itu, walaupun ya tahu rasa benci itu apa ya, itu timbul karena rasa sakit yang pernah kamu alami ya. Jadi aku lihat di sini jangan merugikan diri sendiri aja sih ya. Kalau mau memaafkan silakan memaafkan, dan lihat saja dari perubahannya deh kalau gitu ya. Lihat dari perubahannya apa yang dia lakukan gitu. Jangan terlalu memendam ya, nanti yang sakit kamu juga gitu.
Dan aku gini, jadi nampaknya masa lalu yang membuat kamu dendam sama dia, benci sama dia itu karena hubungan kamu dengan dia selalu on off dan itu jaraknya sebentar banget ya. Maksudnya ketika kamu bersama dia itu cuma sebentar, paling cuma beberapa hari atau beberapa minggu. Mungkin cuma seminggu tahu-tahu sudah ngilang gitu. Di awal-awal mungkin manis, jadi kayak love bombing gitu ya. Di awal-awal manis, ketika sudah mendapatkan kamu, ketika sudah mendapatkan perhatian kamu, dia tiba-tiba menghilang. Ya seperti itu, karena menghilangnya dia atau ghostingnya dia dari kamu karena dia apa ya, lebih memperdulikan sesuatu gitu ya. Jadi dia meninggalkan kamu karena alasan yang egois seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh memang karena ada pihak ketiga ternyata yang menyabotase hubungan kalian, yang menyebarkan rumor atau gosip ya, sehingga merusak hubungan kalian, entah ini keluarga, entah ini pasangan lain, entah ini orang yang suka dengan dia. Tapi yang pasti ini ada orang ketiga yang selalu bersikap sopan kepada dia atau kepada kamu, sehingga orang luar inilah yang sambil bersikap sopan sambil juga merayu ya, merayu kamu atau merayu dia ya. Kalau aku lihat sih lebih ke dia kayaknya ya, dia ya merayu dia, akhirnya ya udah kalian apa namanya, dianya kehasut ya, mungkin dianya kehasut, akhirnya ya udah kalian berpisah seperti itu. Nah tapi dikala kalian sudah berpisah seperti ini, aku lihat ya ada Six of Cup, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu nggak bisa berhenti memikirkan kamu ya, dia bahkan selalu bernostalgia dengan kamu. Jadi kenapa kalian berpisah tuh ya karena kalian terlalu menggenggam ya, terlalu menggenggam dia. Mungkin memang orangnya itu nggak suka diposesifin ya, orangnya itu cemburuan mungkin ya, sehingga dihasut sedikit udah meradang duluan kayak gitu. Jadi sebaiknya memang antara kamu dengan dia itu bukan yang nggak boleh terlalu dekat, cuman sesekali cobalah untuk diberikan ruang untuk bernafas ya, tapi tetap dikontrol, tetap diperhatikan, tetap di apa itu namanya, dipantau seperti itu ya, agar ya tidak ya ini tidak masuk orang ketiga ya. Mungkin kalian memberikan ruang tapi tidak dikontrol ya, tidak diperhatikan, sehingga ya masuk orang ketiga gitu. Terus juga mungkin tingkat kepercayaan dari kalian ini masih rendah ya, karena tingkat kecemburuannya terlalu tinggi, sehingga ya membuat pasangan suka dendam ya. Terus juga karena tingkat kepercayaannya terlalu rendah ya, risih juga gitu. Jadi seperti itu. Tapi aku lihat di sini ya, dia selalu bernostalgia tentang kamu, tentang apa yang pernah kalian lakukan. Jadi rindu lagi dia, rindu lagi, rasa cinta itu mulai tumbuh lagi, dan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan akhirnya apa? Ya, aku lihat di sini dia akan membuka komunikasi lagi, dia akan datang lagi gitu. Nah bahkan ketika dia datang nanti ya, dia itu nggak mau hanya sekedar kamu anggap sebagai teman, karena kan dia melihat sekarang kamu itu kayaknya dendam banget gitu loh sama dia gitu ya, kayak bener-bener apa ya, bener-bener cuek banget sekarang, bener-bener nggak mau membuka hati gitu sama dia. Jadi dia berharap nanti ketika dia meminta kesempatan ke kamu untuk memperbaiki hubungan kalian, dia menginginkan bukan hanya sekedar teman sama kamu, tapi sebagai pasangan gitu ya. Bahkan nih, I cannot stop thinking about you. Di sini ada Six of Cups, di sini ada I cannot stop thinking about you. Jadi memang si dia ini ya nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Bahkan dikala dia sibuk kerja pun, kadang-kadang pekerjaannya itu kayak terganggu ya, karena tiba-tiba kepikiran kamu lagi gitu. Aku lihat di sini. Jadi saking sering banget dia mikirin kamu. Jadi apa ya? Bahkan orang yang gila kerja kayak dia gini aja sampai terhambat aja gitu ya, kayak ya terganggu aja gitu dalam pekerjaannya karena kamu lagi kepikirannya gitu ya. Nih, I'm grateful from the spiritualism ya. Jadi ketika dia mengenal kamu, akhirnya di sini dia mengerti tentang apa itu spiritualitas ya. Dia jadi lebih mengenal diri dia,
apa yang dia mau, apa yang tidak dia mau. Terus itu dia lebih dekat dengan diri dia. Terus juga dia lebih dekat dengan semesta ya, sama Tuhan kayak gitu. Terus itu juga akhirnya dia apa ya? Ya, memahami lah ya. Sebenarnya yang dia mau itu siapa di sini? Apakah memang Nah, makanya di sini hubungannya itu on off. Jadi mungkin selama ini tuh dia sebenarnya tahu ya, ada insting yang mengatakan bahwa hatinya itu maunya kamu, tapi mungkin selama ini dia masih mendenial, dia masih fokus dengan karirnya, atau dia masih gampang tergoda itu ya, terhasut dengan pihak ketiganya, sehingga yaitu hubungan kalian jadi on off. Nah, disinilah dia mulai semakin hari semakin tahu ternyata spiritualnya itu semakin kuat gitu loh ya, mengatakan bahwa yang aku mau itu kamu gitu loh ya. Dia itu hatinya itu selalu mengatakan yang mau itu kamu gitu. Makanya di sini ketika dia mengenal kamu, dia lebih mengerti tentang spiritualism gitu ya, tentang pelajaran tentang spiritual gitu. Dan bahkan di sini aku lihat ada I love you unconditionally ya. Jadi dia memang benar-benar sayang sama kamu, dia benar-benar cinta sama kamu. Aku lihat di sini ya. Aku mencintaimu tanpa syarat, kata dia ya. Jadi benar-benar sayang banget sebenarnya sama kamu ya. Dia cinta banget sama kamu. Terus jika memang dalam penantianmu terhadap si dia ini ternyata kamu sudah bertemu dengan yang lain, kamu lebih memilih yang lain, ya sudah gitu. Dia akan mengikuti keputusanmu gitu. Dia akan menghindari kamu ya. Dia akan ya mengikhlaskan kamu seperti itu ya, karena dia tahu juga kan, gara-gara dia hubungan kalian tidak langgeng gitu ya. Dia tidak bisa menggenggam hubungan ini dengan serius. Selama ini dia selalu menyakiti kamu seperti itu. Jadi ya bisa dibilang kayak nggak bisa memaksakan kalau memang kamu memilih yang lain kayak gitu. Tapi sejujurnya ya dia sayang sama kamu, dicinta sama kamu. Dia berharap dia masih bisa menarik kembali ya kata-kata yang pernah menyakiti kamu, kata-kata yang membuat kamu kecewa, kata-kata yang pernah membuat kamu akhirnya pergi meninggalkan dia kayak gitu ya. Dia berharap dia masih bisa mendapatkan maaf lah, paling tidak ya, mendapatkan maaf dan berpisah dengan cara baik-baik kayak gitu. Ya, tapi tergantung ya. Kalau misalkan kamu sudah ada yang lain, maka ya itu, dia berharap kalian bisa berpisah dengan baik-baik gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih single, ya dia akan lihat waktu ke depannya. Kalau misalkan dia sudah selesai dengan penstabilan keuangannya, keluarganya ya, aku lihat di sini dia akan meminta kesempatan lagi bagimu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, oke? Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.